Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang konsep turunan fungsi aljabar. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang turunan fungsi aljabar? Salah satunya ada di bidang fisika. Contoh soalnya seperti ini. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 plus 3T pangkat 2 plus 5 dengan jarak satuan meter dan detik. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Selain di bidang fisika, aplikasi dari turunan fungsi aljabar juga bisa kita gunakan di bidang ekonomi. Contoh soalnya adalah fungsi biaya perusahaan diberikan oleh persamaan CX sama dengan 300X min 10X pangkat 2 plus 1/3 X pangkat 3, di mana CX merupakan fungsi biaya dan X banyaknya produk yang dihasilkan. Tentukan biaya marginal minimum perusahaan. Nah, itulah beberapa contoh dari turunan fungsi aljabar yang nantinya akan kalian selesaikan. Sebelum kita masuk untuk menyelesaikan aplikasi turunan fungsi aljabar, kita belajar terlebih dahulu nih tentang konsep turunan fungsi aljabar, bagaimana sih dan bagaimana caranya menentukan turunan fungsi aljabar. Silakan disimak pembahasan materi berikut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konsep turunan. Apa sih turunan itu? Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang konsep turunan. Perhatikan ya. Di sini ada kurva Y sama dengan Fx. Ini kurvanya ya, Y sama dengan Fx. Lalu di sini ada titik P. Titik P-nya adalah koordinatnya X, Fx. Lalu di sini panjang dari X ini adalah ke titik Q. Untuk koordinat pada sumbu X-nya adalah H, sehingga di sini koordinatnya adalah X plus H untuk sumbu X-nya ya. Lalu, berarti kalau di sini koordinatnya adalah X plus H, maka koordinat Y-nya adalah tadi awalnya kan Fx. Berarti sekarang X-nya diganti menjadi X plus H, berarti titik Q-nya di sini adalah koordinatnya Fx plus H. Jadi koordinat titik Q adalah X plus H, Fx plus H. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini kita mempunyai tali busur PQ. Ini tali busur PQ ya. Nah, tali busur PQ ini memiliki kemiringan M atau gradian M. Masih ingat cara untuk mencari gradian M? Rumus untuk mencari gradian adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dari sini nilai X1 dan X1 dan Y1 maupun X2 dan Y2-nya kita peroleh dari koordinat P dan Q. Berarti di sini, ini kita misalkan sebagai X1 yang pada koordinat P, sedangkan Fx kita misalkan sebagai Y1, karena koordinat itu adalah X, Y kan ya. Ini adalah Y1. Sedangkan untuk koordinat Q, berarti X plus H itu adalah X2, sedangkan Fx plus H adalah Y2. Nah, selanjutnya kita mau mencari gradien tali busur PQ. Berarti kita tinggal substitusikan. Kalian ganti semua nilai X1, Y1 maupun X2, Y2-nya ke dalam sini ya. Berarti Y2, Y2-nya adalah Fx plus H. Kita tulis di sini Fx plus H. Sedangkan F1-nya adalah min Fx ya. Min Fx, ini sudah Fx. Habis itu Y2, Y2-nya adalah X2-nya adalah X plus H, sudah tertulis ya di sini, dan X1-nya adalah X, kita masukkan di sini adalah X. Nah, berarti kita punya di sini adalah tetap ya Fx plus H, Fx plus H
min fx ya. Maaf ini agak numpuk ya tulisannya ya. Nah, sekarang yang bawah x plus h min x, berarti kan x min x 0, berarti di sini tinggal h. Nah, kita punya jika titik Q semakin mendekati P, jadi misal ya, titik Q-nya ini, dia semakin mendekati P. Semakin mendekati P, maka kan otomatis nilai H-nya berarti kan dia akan semakin kecil kan nilai H-nya kan ya, berarti nilai H-nya itu juga akan mendekati angka 0, karena kan kalau nilai H-nya semakin mendekati 0, maka titik X plus H di sini dia akan berimpit dengan titik X. Nah, berarti titik Q di sini awalnya garis PQ-nya ada di sini, berarti kalau H-nya semakin mendekati 0, berarti garis PQ-nya akan bergeser. Akan bergeser sehingga dia akan menyinggung kurva itu pada titik P. Karena kan nilai H-nya semakin mendekati 0, berarti kan ini garisnya kan akan bergerak terus kan ya. Misal H-nya di sini ya. Panjang H-nya di sini ya, berarti kan misal garisnya di sini, berarti garis di sini, berarti garis PQ-nya kan ke sini. Nah, begitu terus sampai hanya semakin mendekati 0, berarti kan X plus H-nya ini akan berimpit ke X. Akibatnya, kalau X plus H-nya berimpit ke X, maka garisnya akan menyinggung kurva Y sama dengan Fx di titik P. Nah, konsep turunan ini merupakan garis singgung pada kurva jika nilai H-nya adalah mendekati 0. Nah, tadi kan sudah Ustazah sampaikan, kalau turunan fungsi aljabar itu didefinisikan sebagai gradien garis singgung di titik P ketika nilai hanya mendekati 0. Karena kan kalau misal nilai hanya mendekati 0, maka titik Q ini akan bergerak mendekati titik P, sehingga nantinya akan berhimpit dengan titik P. Maka kita bisa titik garis melalui titik P ini, garisnya yang awalnya PQ seperti ini, karena dia bergerak, X hanya mendekati 0, maka Q-nya juga akan mendekati P. Maka garisnya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan garis singgung. Nah, gradien dari garis singgung itulah yang dinamakan turunan pertama fungsi aljabar. Lalu gimana rumusnya untuk rumus dari gradien garis singgung ini? Nah, kita tahu kan ya, misal gradien garis singgung itu sudah simbolkan dengan MS. Nah, kita tahu bahwa MS bisa kita dapatkan dari limit ketika hanya mendekati 0 dari gradien garis awalnya. Dari tali busur PQ-nya tadi, garis PQ tadi kan sudah kita cari bahwa M-nya adalah Fx plus H min Fx per H. Nah, sekarang langsung kita substitusikan. Maka MS sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Ini ya, jadi rumus inilah yang dinamakan turunan fungsi aljabar. Hanya pada turunan fungsi aljabar mempunyai notasi atau simbol. Nah, notasi atau simbol pada turunan fungsi aljabar itu adalah dy per dx atau f aksen x. Jadi ini adalah simbol ya nak ya. Simbol yang menyatakan turunan pertama dari fungsi aljabar. Jadi kalau ada f aksen x itu dibaca turunan pertama fungsi fx. Tapi kalau misal aksennya ada dua, misal f double aksen x, berarti itu adalah turunan kedua fungsi aljabar. Nah, turunan kedua nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang berarti kita tinggal mengganti ya MS-nya menjadi f aksen x atau dy per dx. Berarti kita punya rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, inilah yang dinamakan rumus dari turunan fungsi aljabar. Selanjutnya adalah contoh soal dari konsep turunan fungsi aljabar. Contoh yang nomor 1. Dengan menggunakan rumus turunan pertama fungsi, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah, sini kita tulis ya terlebih dahulu, kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah,
Tadi kan rumus untuk mencari f aksen X, karena kan yang ditanyakan turunan pertama. Berarti yang ditanyakan adalah f aksen X. Nah, kita tahu kan kalau mencari rumus f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai fx-nya adalah x kuadrat plus 3x. Maka nilai fx plus h-nya berarti kita ganti semua variabel x dengan variabel x plus h. Maka kita punya fx plus h sama dengan x plus h kuadrat plus 3 kali x plus h. Nah, semua nilai x-nya kita ganti menjadi x plus h ya. Nah, di sini masih ingat nggak bentuk persamaan kuadrat kalau kita jabarkan? X plus H kuadrat, berarti kalau dijabarkan, kalian bisa pakai cara cepat atau kalian bisa pakai perkalian ya. X plus H kuadrat berarti kan sama dengan X plus H kali X plus H. Lalu kita kalikan pakai sifat distributif perkalian boleh. Atau kalau pakai cara cepat berarti X plus H kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali XH plus H kuadrat ya. Nah, sekarang kita substitusikan ya. Berarti di sini X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat plus 3 kali X plus H. Kita kalikan sifat distributif perkalian berarti 3 kali X ditambah 3 kali H. Berarti 3 kali X, 3X ditambah 3 kali H. Berarti 3H. Nah, selanjutnya, substitusikan fx plus h dan fx ke dalam rumus f aksen X. Berarti kita punya f aksen X sama dengan limit h mendekati 0 dari x kuadrat. Nah, fx plus h-nya kita ganti ya menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 3x plus 3h. Nah, dikurangi fx. Fx-nya adalah berarti min fx-nya adalah x kuadrat plus 3x. Selanjutnya, ini tetap ya kita tulis ya, berarti ini 2xh ya. Nah, selanjutnya kita buka kurung ini ya. Min dalam kurung x kuadrat plus 3x kita jabarkan. Berarti min ini 3h ya. Berarti min dikalikan x kuadrat, min x kuadrat, min dikalikan plus 3x, berarti min 3x. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Nah, di sini perhatikan ada x kuadrat min x kuadrat, berarti 0 ya hasilnya ya. Habis itu 3x min 3x, 0 juga kan bisa kita sederhanakan. Maka persamaan yang kita punya adalah 2xh plus h kuadrat plus 3h per h. Nah, selanjutnya, perhatikan di sini. Kita akan menghilangkan h-nya ya, karena kalau misal h yang penyebutnya nggak kalian hilangkan atau nggak kalian sederhanakan, kalau kalian substitusikan hanya 0 ke persamaan ini, nanti akan menghasilkan 0 per 0 kan ya. Nah, kalau misal hanya langsung disubstitusikan ke sini, nanti akan menghasilkan 0 per 0 kan ya. Masih ingat kan ya, limit kemarin kan kalau hasilnya 0 per 0, maka itu adalah bentuk tak tentu, maka kita nggak boleh pakai substitusi. Nah, selanjutnya, kita bisa menyederhanakan H dengan perhatikan pembilangnya. Pembilangnya kan persamaannya memuat H semua kan ya, ada 2xh plus H kuadrat plus 3H. Nah, hanya kita keluarkan, berarti H kita keluarkan, berarti di sini dikalikan dengan 2x. Agar menjadi 2xh, berarti kan H dikalikan dengan 2x. Nah, habis itu agar menjadi H kuadrat, berarti H dikalikan dengan H. Berarti di sini plus H. Nah, selanjutnya plus berapa biar menjadi 3H? Di sini hanya sudah ada. Oh, berarti H dikalikan 3 kan? Biar menghasilkan 3H. Berarti 3 kita tulis di sini. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan kan hanya. Nah, berarti tinggal persamaan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari 2x plus H plus 3.
Nah, selanjutnya kita substitusi. Yang disubstitusi adalah H mendekati 0 kan ya, berarti yang disubstitusi di sini adalah nilai H, bukan nilai X ya. Karena sesuai rumus, limitnya adalah H mendekati 0. Berarti yang kalian ganti menjadi 0 adalah H-nya. Oh, berarti 2X ditambah hanya diganti menjadi 0, ditambah 0, ditambah 3 tetap kan ya? Oke, berarti sama dengan 2X plus 3. Nah, 2X plus 3 ini adalah turunan pertama dari fungsi X kuadrat plus 3X. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan latihan soal untuk lebih memahami konsep turunan fungsi aljabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.